Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ibnu Zaki, NIM STI 2022026269. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi CRUD menggunakan Laravel Framework untuk melakukan pendataan profil penerimaan bantuan sosial. Oke, yang pertama di sini ada beberapa file. Yang pertama app bootstrap config database public resource router storage, dan yang terpenting di sini adalah env. Di dalam env ada database, phpMyAdmin, MySQL, dan sebagainya. Bisa dilihat di layar. Dan di sini ada MySQL assignment kelayakan. Oke, selanjutnya kita ke app. Di sini ada HTTP Livewire Models Provider. Dan di dalam HTTP juga ada controller, dan controller tersebut bertugas untuk mengontrol sebuah web ini. Dan selanjutnya di sini ada Livewire, berisi ada dashboard, keluarga, kendaraan, pekerjaan, penerima, skor, dan status rumah. Dan ini adalah contoh pada codingan dashboard. Ya, selanjutnya di sini ada codingan tampilan dari menu keluarga. Fungsi dari menu keluarga ini adalah untuk menampilkan seperti jumlah anak, nick, dan lain-lain, dan juga di sini ada fitur edit dan juga delete. Dan pada menu reset, yaitu untuk mereset user, nick, jumlah anak, edit, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kendaraan page, dan pada menu kendaraan page sama seperti pada halaman keluarga page yang isinya ada edit, delete, dan sebagainya. Dan di sini ada edit, submit, dan juga delete dan reset. Dan di sini ada pekerjaan page yang isinya kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu ada submit, reset, dan juga edit. Dan di sini ada menu edit yang fungsinya untuk mengubah tabel atau menu sebelumnya yang masih salah. Dan di sini juga ada fitur delete yang apabila data sukses dihapus maka tertera tulisan data berhasil dihapus. Dan di sini juga ada menu reset yang fungsinya untuk mereset pada tabel sebelumnya yang masih salah. Dan di sini juga ada codingan penerima yang kurang lebihnya
masih sama dengan codingan-codingan yang sebelumnya. Di sini ada penerimaan. Penerimaan diambil dari nick, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita pergi ke database. Di sini ada factories, migration, dan di sini yang terpenting adalah dari migration. Dan fungsi dari migration adalah supaya database terbaca di phpMyAdmin. Dan di sini juga ada factories, dan fungsi factories adalah supaya database bisa diakses di phpMyAdmin. Dan selanjutnya di sini ada resource, dan isi di resource ada CSS. Fungsi dari CSS adalah untuk merapikan desain atau membuat desain yang kita inginkan di database kita. Di sini juga ada komponen, yaitu untuk misal mengatur ukuran atau desain yang Anda buat. Selanjutnya ada routers, dan ini adalah codingan pada file routers. Dan pada tabel NV di sini harus sama dan muncul di phpMyAdmin seperti asesmen kelayakan, keluarga, kendaraan, migration, pekerjaan, penerima, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Dan pada tabel keluarga di sini ada ID, user, nick, dan jumlah anak. Selanjutnya di tabel kendaraan di sini juga ada user, nick, jenis kelamin, jumlah kendaraan. Di sini ada migration yang isinya create table, job table, dan session table. Selanjutnya ke pekerjaan. Di sini ada user, nick, jenis pekerjaan, penghasilan. Selanjutnya ada penerima. Di sini cukup lengkap, ada nick, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan lain-lain. Lanjut ke penerimaan skor. Di sini ada ID penerima, skor rumah, skor kendaraan, skor anak, skor total, kelayakan, skor pekerjaan. Dan di sini ada 3 kriteria kelayakan, yaitu layak, tidak layak, dan rata-rata. Selanjutnya ada rumah tanah. Di sini ada user, nick, status rumah, luas rumah, kondisi rumah, apakah layak atau tidak, status rumah, apakah menumpang atau kepemilikan pribadi, dan selanjutnya ada luas rumah,
kondisi rumah layak atau tidak layak. Selanjutnya di sini ada session, dan session ini untuk menampilkan ketika kita menjalankan database kita menggunakan Mozilla atau Windows atau yang lainnya. Lanjut ke user. Di sini adalah yang tampilan yang paling penting, ada ID, email, dan juga password. Lalu kita kembali ke terminal untuk menjalankan codingan kita tadi. Di sini kita ketikkan PHP artisan serve. Apabila sudah keluar server running on, maka artinya codingan tadi sudah berhasil dijalankan dengan cara kita copy HTTP tersebut, lalu kita paste dan dijalankan di browser. Setelah kita paste, kemudian kita jalankan di browser. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai menu tampilan login muncul. Setelah muncul tampilan login, selanjutnya kita ketikkan email, yaitu admin@gmail.com. Lalu kita ketikkan password admin123, kemudian login. Setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk codingan tadi berjalan. Nah, codingan kita berhasil. Di sini ada dashboard, data penerima, data pekerjaan, data keluarga, data kendaraan, data status rumah, dan juga data skor. Yang pertama kita masuk ke data penerima. Di sini ada from penerima bantuan, nick, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Jenis kelamin, nomor HP. Di sini kita isi nick, nama lengkap, sakit, tanggal lahir kita isi. Selanjutnya kita ketik isi alamat, jenis kelamin, nomor HP, kemudian kita submit. Ketika sudah di submit, maka akan ada tulisan data berhasil disimpan dan akan muncul pada data penerima.
Dan di sini kita bisa mengedit ketika terjadi kesalahan pada pengisian data yang sebelumnya. Contoh, kita tambahkan Zaki Ramadan nama lengkap, kemudian kita update dan otomatis akan muncul kembali. Dan di sini kita juga bisa menghapus data, maka akan otomatis muncul tulisan apakah Anda yakin akan menghapus. Kita ketikkan ya, dan otomatis data tersebut akan terhapus. Dan di sini juga ada data keluarga yang kurang lebih cara pengisiannya sama seperti tadi, data kendaraan, data status rumah, kurang lebih cara pengisiannya sama seperti yang tadi. Dan di sini juga ada tampilan data skor, kemudian kita log out. Ya, terima kasih. Berikut adalah sebuah presentasi pembuatan aplikasi CRUD menggunakan Laravel untuk melakukan pendataan profil penerimaan bantuan sosial. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.